Welcome to Learning Log Godot hari ke-21. Kemarin masih bahas di Create Your First Script. Sekarang sih masih akan lanjut ya. Mudah-mudahan hari ini super selesai. Selesai di part 3. Setelah itu input. Kalau nggak salah input ya nextnya. Ya, untuk intro sedikit. Tadi saya belajar dari workshop Jago Bikin Game. Belajar Unity dan kurang lebih sih hampir sama ya dengan Godot, cuman saya belum tahu lebih jauh tentang Unity. Sama seperti Godot, ini masih introduction. Ya, tanpa berlama-lama, yuk kita mulai ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita recap dulu. Ini part ketiga berkaitan dengan creating your first script, masih di dalam step by step modul ya. Harusnya sih hari ini selesai create your first script. Besok kita bisa listening to player input. Setelah itu menggunakan signal. Setelah 2 item ini kita start bikin game, your first 2D game. Nah ini di sini kayaknya udah nggak sabar untuk mulai. Ya, seperti biasa kita mulai. Ya, kita mulai di moving forward. Kemarin kita bahas di sini ya, muter-muter. Sekarang moving forward, kayaknya sih endingnya bikinnya kayak gini ya. Oke, let's now. Wait, sebelumnya kita start dulu Pomodornya 10 menit. Moving forward, let's now make a node move. Nah ini kita mulai bikin node-nya untuk muter. Move ya, maksudnya kalau muter sih bergerak ya. Add the following two line inside of the underscore process function. Ensure that new lines are indented the same way as rotation. Ini ya maksudnya the same way as rotation plus equal angular underscore speed multiply delta line before. Jadi pastiin code-nya itu sejajar dengan code ini ya. Oke, jadi script var velocity equal vector2 dot up dot rotate dalam kurung rotation multiply speed. Coba kita lihat. Ini kita tulis var untuk setting variable velocity equal to vector ya, vector 2 dot nggak keluar ya, vendor vector tuh pakai c ya, dot up dot apa rotate. Oke, dalam kurung rotation variable rotation dikali dengan angle dikalikan dengan speed yang tadi ya, variable speed ya. Oke, next. Position equal sama dengan velocity dikalikan dengan delta. Position berarti ini ya. Oh, ini berarti kita main di sini ya, main di rotasi. Rotasi itu sih untuk muter-muter si objeknya. Position ini untuk mengubah posisi x, z-nya ya. Iya. Oh, makanya di sini transform ya. Equal plus sama dengan velocity dikalikan dengan delta. Oke. Coba. As we define a local variable name velocity. Nah, sebentar, kita tanya dulu ya. Velocity itu apaan sih? Velocity, kecepatan ya. Kecepatan ya. Oke, velocity. Salah sini. As we already saw, the var keyword define new variable ya. Untuk kalau mendefine bikin variable itu menggunakan var. If you put in the at the top of script, you define a property of class. Oke, kalau kita define di atas script itu setting property. Inside a function, it's define local variable. It also exists
within the function scope. Oke, jadi scope-nya hanya di level function. Nah, ini kalau ini berarti dia di-define sebagai property, tapi kalau di dalam sini ini define sebagai variabel dan scope-nya hanya akan hidup di dalam prosedur atau function underscore process. Itu ya antara bedanya kapan kita define-nya. Oke. We define a local variable named velocity tadi ya. A 2D vector represent both at direction and speed. To make node move forward, we start from vector to class constant. Ini constant. Okay. Up a vector pointing up and rotate by calling the vector to method rotate. Oke. Jadi ini konstantanya, terus ditambahin method rotate untuk muternya. This expression vector2 dot up dot rotate diisi parameter rotationnya is a vector pointing forward relative to our icon. Multiply by our speed property, it gives you a velocity we can use to move the node forward. We add velocity multiply delta to the node position to move it. The position itself it's a type vector2. A built-in type in Godot representing a 2D vector. Ini posisinya itu tipenya vector2 ya. Ini adalah built-in-nya si Godot untuk represent 2D vector. Run the scene to see the Godot head run in circle. Oke. Coba ya kita run. Ini tadi ya masih ada bintang, Ctrl S, terus di F6, F6. Oke, iya muternya. Kayaknya muternya makin lama bikin beda ya. Oke, tadi kan muternya titiknya beda ini ya, titiknya beda. Oke, menarik ya. Mainnya fisikanya masih mantap. Catatan, moving a node like that doesn't take into account colliding with walls or floor. In your first 2D game, you will learn another approach to moving object while detection collision. Oke. Jadi ini ceritanya nggak ada nggak terbatas lah. Kan di sini kan cerita harapannya sih kalau dia natap tembok atau natap lantai kan ada detection collision. Jadi tahu kalau itu ada benturan lah. Nah, nanti kalau di your first 2D game di ininya getting start di sini nanti akan kita pelajarin kalau dia natap tembok atau floor itu akan seperti apa. Our node currently move by itself. In the next part, listening to player input, we'll use player input to control it. Okay. Complete script. Here is the complete script 2d.gd file for reference. Ini lengkapnya ya, sama ya seperti kita ya. Oke, ini berarti bagusnya di space ya. Space ada ini ya, new line. Oke, udah ini catatan ya tinggal 1 menit lagi lah. Mungkin bisa kita recap. Jadi next video kita benar-benar ke listening to player input. Ini coba sebelumnya kita snippet dulu. Oke, ini kayaknya bisa dikerjain dalam satu video ya. Mudah-mudahan bisa dalam satu video ya. Ya, paling itu walaupun nggak sampai 10 menit, masih ada sisa 1 menit sih ya. Ya udah, kita lanjut dulu deh. Listening to player input. Building upon the previous lesson, creating your first script ya tadi ya sudah kita barusan kita selesaikan. Let's look at another important feature of any game.
giving control to the player. To add this, we need to modify our script to the code. Jadi ini melanjutkan yang tadi ya, creating your first script ya. You have two main tools to process the player input in Godot. Built-in input callback mainly ini metodenya ya, unhandle underscore input. Like underscore process is built-in virtual function that Godot call every the player press a key. It's the tool you want to use to react to event that don't happen every frame, like pressing space to jump. To learn more about input callback using input event. Oke, ini dari mana nih? Manualnya harusnya ya. Manual banyak banget dia. Memang benar-benar lengkap untuk manualnya. Oke, ini terlalu banyak ini. Kita mungkin selesaiin sampai di sini aja ya. The input singleton itu berarti sekali dipanggil ya. A singleton is a globally accessing object. Godot provide access to several in script is the right tool to check for input every frame. The input singleton ya. The singleton is globally accessible per object. Jadi kayaknya akan dipanggil sekali gitu maksudnya dia ya. Ya nanti kita lihat dulu. Oke, mungkin sampai sini dulu biar nggak terlalu lama videonya, tetap konsisten dengan 10 menit. Closing learning log Godot di hari ke-21. Ini part terakhir berkaitan dengan creating script dan snippet ya. Tadi tambahan sedikit tentang player input. Besok atau next videonya kita akan bahas di situ. Setelah itu kita akan using signal ya. Jadi untuk summary scriptnya sih pakai JDScript dan yang kita rubah adalah properties-nya dari tiap-tiap si node ya. Baik mau node bapaknya ataupun node-nya sendiri ya. Maksudnya extend node-nya siapa gitu. Oke, paling itu dulu. Dan sekali lagi nyalakan kalau mau pengen lihat kelanjutan video bisa subscribe, nyalakan notifikasinya. Sekali lagi kalau ada yang mau komentar atau mau komen apapun akan saya balas di next video.